Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita mulai kajian kita membahas sirah nabawiyah diambil dari kitab karya besar Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, atau dalam judul bahasa Arabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir wafatnya beliau. Mungkin kita tidak mulai dari awal karena kita langsung saja ke halaman 40 ya, langsung kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Jadi ibu bisa baca sendiri karena secara umum sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai daripada kondisi masyarakat Arab dari masa jahiliyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya masyarakat jahiliyah itu, kalau kita menarik benang ke atas, itu masih terdapat ajaran-ajaran yang baik dari ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dialah yang mengasas dakwah di Jazirah Arab. Dan setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal, kemudian estafet dakwahnya diteruskan oleh putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dan itu terus berlangsung sampai kekalahan suku Jurhum yang merupakan kabilah istri daripada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Itu namanya suku Jurhum. Kalah oleh kabilah namanya Khuza'ah. Nah, kekalahan Jurhum inilah yang mempengaruhi agama Tauhid atau agama Ibrahim menjadi agama berhala. Dan yang merubahnya adalah seorang laki-laki yang bernama Amr ibnu Luhai. Ada orang namanya Amr ibnu Luhai. Amr ibn Luhai ini secara kedudukan dari masyarakat Arab, orangnya terpandang, orang kaya dan juga dermawan, sehingga ucapannya itu sangat didengar oleh masyarakat Arab di zaman itu. Jadi satu hari Amr ibn Luhai ini melakukan perjalanan ke Syam. Dan Syam kita tahu bahwa negerinya para nabi. Jadi satu hari Amr ibn Luhai ini mampir di sebuah daerah yang semua daerah itu menjadi para penyembah berhala. Penasaranlah Amr ibn Luhai ini, akhirnya mampir di situ beberapa hari, bertanya-tanya soal berhala-berhala yang disembah oleh penduduk kampung di situ. Rupanya tertarik dengan satu berhala. Ketika dia bertanya berhala ini apa manfaatnya, maka orang-orang di sekitar itu mengatakan ini berhala bisa mendatangkan hujan.
terpikirlah bahwa di negeri Arab itu kan jarang hujan. Kemudian dibawalah berhala itu oleh Amr ibn Luhai dari Syam menuju Mekah. Kemudian ditenggerkan di Ka'bah. Itulah berhala yang pertama kali dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah dan namanya Hubal. Jadi berhala yang pertama kali ditenggerkan di Ka'bah itulah namanya Hubal. Diyakini bisa menurunkan hujan, yang kemudian akhirnya bertambah. Di sana ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada juga berhala namanya Saif dan Nailah. Saif dan Nailah ini aneh ceritanya, karena dulunya dia manusia yang dikutuk jadi batu. Jadi di Yaman itu ada dua sejoli yang saling mencintai. Yang wanita disebut Nailah, yang laki-laki disebut Saif. Tapi ketika keduanya hendak menikah, masing-masing kedua orang tuanya tidak merestui. Akhirnya kemudian keduanya melakukan safar ke Mekah, ingin berdoa di Ka'bah. Mudah-mudahan dengan doanya mereka di Ka'bah bisa melembutkan hati kedua orang tuanya sehingga bisa merestui pernikahannya. Akhirnya kemudian masing-masing berangkat dan berjumpanya di Ka'bah. Tapi karena terliputi dengan cinta dan syahwatnya, akhirnya melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Itulah orang yang pertama kali melakukan perzinahan dalam Ka'bah, itu namanya Saif dan Nailah. Lah karena mereka sudah melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Ka'bah itu tempat sakral, tempat suci, dikotori dengan zina, akhirnya dikutuk oleh Allah jadi batu. Kayak kisah maling kundang jadinya. Akhirnya kemudian oleh masyarakat Arab ini dibawalah patung Saif diletakkan di Safa dan patung Nailah di Marwah. Dan Safa dan Marwah tidak jauh dari Ka'bah kan begitu. Ibu yang pernah umroh tahu. Untuk menjadi pelajaran, beginilah orang kalau melakukan kriminal ataupun dosa dilakukan di tempat suci. Itu pada awalnya dijadikan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang datang untuk ke Mekah dalam rangka haji ala jahiliyah, supaya mereka jangan macam-macam dengan tempat itu. Tapi dengan berlalunya waktu, berlalunya generasi, sehingga generasi setelahnya tidak tahu maksud meletakkan dua patung kutukan Saif dan Nailah itu, belakangan malah disembah pula. Itulah makanya orang-orang musyrik itu tidak ada akalnya. Jelas-jelas itu patung kutukan, disembah juga. Akhirnya kemudian menyebarlah banyak sesembahan, dan hampir tidak ada rumah dari rumah-rumah orang Arab kecuali ada berhala di situ. Makanya ketika Nabi SAW diutus, kemudian bicara di hadapan para sahabatnya, apa kata Nabi SAW? Inni ra'aitu Amra ibna Luhai fin nari yajurru am'a'ahu. Aku melihat dalam mimpiku bahwa Amr ibn Luhai dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sampai terburai ususnya di dalamnya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Jadi perubahan dari agama tauhid menjadi agama musyrik di Jazirah Arab kali itu, yang mengasasnya adalah seseorang yang bernama Amr ibn Luhai, yang dilihat dalam mimpi Rasul bahwa dia disiksa dengan siksaan yang berat di neraka sampai terburai ususnya. Lah sejak saat itulah maka kondisi masyarakat Arab menjadi masyarakat jahiliyah, masyarakat yang rusak bukan hanya dari segi keyakinan agama, sampai kepada masalah moral, masalah akhlak, muamalah. Walaupun kita tidak pungkiri ada akhlak-akhlak baik yang masih tersisa. Masih banyak akhlak-akhlak yang baik yang
diwariskan oleh ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada masyarakat Arab. Nanti kita sebutkan apa saja akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang buruk ketika kita bicara kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Baik, di sini ada bab kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Pertama bicara kondisi sosial di sini. Kita baca dulu. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi berbeda-beda. Hubungan laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan, berkehendak mengambil kebijakan. Wanita selalu dihormati dan dijaga. Tidak jarang pedang harus terhunus dan darah tertumpah karena seorang wanita. Adapun seorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang-orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati, keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Seorang wanita dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian. Jika dia suka, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tanpa dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa izin mereka. Artinya di sini kalau khusus orang-orang kaya gitu ya, orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki kepemimpinan, masyarakat Arab itu masih sebagian mereka memuliakan kaum wanita. Tetapi kalau dari kalangan bawah, kalangan orang-orang miskin, apalagi budak-budak, karena di zaman itu kan masih banyak perbudakan, maka banyak kemudian orang-orang jahiliyah itu melakukan pelecehan kepada kaum wanita. Sampai akhirnya ada istilah di antara akhlak buruknya orang-orang jahiliyah itu, mereka suka mengubur anak wanita hidup-hidup. Karena ada kisah seperti ini. Jadi kebiasaan masyarakat jahiliyah itu kan suka perang. Satu kabilah dengan kabilah yang lainnya itu suka sekali berperang. Jadi satu hari ada satu kabilah itu kalah perang oleh kabilah yang lainnya. Lah pimpinan kabilah yang kalah itu punya anak perempuan. Akhirnya kemudian anak itu diculik dan ditawan. Kemudian dibesarkan oleh kabilah yang memenangkan perang itu. Sampai bertahun-tahun, sampai anak wanita ini jadi besar, jadi gadis. Ya. Akhirnya kemudian ayahandanya yang merupakan pimpinan kabilah yang kalah perang itu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menebus anaknya. Bagaimana caranya dikumpulkan harta untuk menebus anaknya ini? Ketika kemudian hartanya sudah terkumpul, maka dia datang kepada kabilah yang mengalahkan kabilahnya, bahwa dia akan menebus putrinya. Tapi masalahnya bukan tidak mau kabilah itu menebusnya, putrinya pula yang tak mau ditebus. Tak mau, dia sudah enak di kabilah itu, tidak mau ditebus. Dari situlah sakit hati ayahnya kepada putrinya. Udah berpuluh-puluh tahun mengumpulkan harta, pas ditebus tak mau pula, sakit hati ayahnya. Sejak itulah akhirnya dia setiap punya anak wanita dibunuh. Setiap punya anak wanita dibunuh karena kebencian dia kepada anak wanita pertamanya. Akhirnya kemudian menjadi tradisi. Menjadi tradisi di orang-orang Arab, kalau punya anak perempuan benci mereka. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya, tidak semua orang Arab, tidak maksudnya beberapa kabilah Arab, ya, yang mereka punya tradisi buruk seperti itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi masyarakat Arab yang jahiliyah itu. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka anak wanita, mereka pun marah. Akhirnya kemudian sebagian mereka ada yang langsung mengubur hidup-hidup. Lahir saja langsung digalikan lubang kemudian dikubur hidup-hidup. Ada yang sengaja dibesarkan beberapa tahun setelahnya baru kemudian dibantai. Jadi ini masyarakat jahiliyah seperti itu. Hanya karena dendam pimpinan mereka akhirnya menjadi adat tradisi bagi kaumnya, dan itu menjadi adat istiadat turun temurun. Mereka tidak suka dengan anak wanita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekejian mereka itu, dan Allah ancam dalam Al-Qur'an wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh tanpa salah itu, mereka akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, atas dosa apa kau bunuh aku? Jadi mereka akan datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat meminta pertanggungjawaban, kenapa bisa aku dibunuh di sini? Ini yang pertama, alasan kenapa terjadi pembantaian. Alasan yang kedua disebutkan juga para ulama, karena wanita di zaman itu kurang bisa digunakan untuk peperangan. Karena di zaman itu kan suka perang antar kabilah, sementara wanita tidak bisa perang, ya. Dan tidak akan bisa membantu orang tuanya kalau dia sudah besar. Sebab orang-orang Arab di kala itu berbangga dengan nasab, dan nasab itu dari jalur laki-laki. Tidak ada nasab itu dari jalur perempuan. Sampai Islam datang pun kan sama, nasab itu dari jalur bapak gitu ya, tidak dari ibu. Makanya sebab itulah juga di antara kondisinya mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Dan yang lebih parah lagi, ada yang mereka membunuh anak-anak itu bukan itu, tetapi takut mengalami kemiskinan. Jadi anak perempuan itu dianggap anak sial, membawa kemiskinan. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mau anak laki-laki mau anak perempuan dua-duanya sama, tidak mendatangkan kesialan atau kemiskinan. Kenapa? Karena rizki anak-anak itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut sebuah kemiskinan. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, dan kami pula yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi Allah jelaskan tidak benar itu. Justru dalam istilah masyarakat kita, banyak anak banyak rezeki kan gitu. Sedikit anak seret rezeki katanya. Kenapa kok ada istilah seperti itu? Karena masing-masing anak itu kan sudah ada rizkinya dicatat di Lauhil Mahfuz. Belum lagi bayi itu lahir, udah datang tuh malaikat itu. Udah malaikat meniupkan ruh itu kan sambil mencatat rizkinya. Artinya bahwa anak itu sudah ada rizkinya. Masing-masing sudah ada rizkinya. Ibu mau punya 20 anak sekalipun itu sudah ada rizkinya. Ya, tidak perlu takut banyak anak itu. Justru yang kemudian orang yang membatasi keturunan karena takut kemiskinan, berarti masih ada jahiliyah itu dalam hatinya. Dia nggak yakin. Kecuali kalau seandainya memang mengurangi ataupun menjarangkan anak karena faktor kesehatan lain kan itu ya. Tapi kalau takut miskin, takut nggak kerawat, takut ini takut itu semua tradisi jahiliyah. Karena bertentangan dengan Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga di hadapan Allah dengan banyaknya keturunan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inni atabahu bikumul umam yaumal qiyamah. Saya akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Lah kalau dibatasi turunannya, macam mana akan banyak umat Rasul? Dengan memperbanyak keturunan itulah, maka akan memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul akan bangga dengan itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang Eropa, Bu ya, orang-orang Barat itu, entah karena
Apa masalah mereka? Sebagian mereka tidak ada yang mau kawin pun mereka membatasi keturunan. Kadang cukup satu saja, dua dengan anjingnya. Gitu. Jadi kemana-mana bawa anjing. Mereka lebih sayang sama anjingnya. Ini kan aneh gitu ya. Jadi orang Islam tidak seperti itu. Orang Islam kemana-mana ya dengan anak-anaknya. Ini menunjukkan salah satu tradisi buruknya orang-orang jahiliyah, dan itu kondisi sosial mereka. Baik, di sini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha soal pernikahan. Jadi di zaman jahiliyah itu pernikahan itu ada beberapa cara yang dilakukan orang-orang jahiliyah itu. Yang pertama, pernikahan seperti ya kita lakukan sekarang ini. Maksudnya laki-laki datang kepada wanita melamar, kemudian minta kepada walinya, kemudian ditentukan maharnya, kemudian dilangsungkan pernikahan. Ya seperti sekarang lah kalau ada orang menikah itu. Nah, ini orang-orang berakal. Jadi orang-orang berakal dari orang-orang jahiliyah masih melakukan pernikahan seperti ini. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haid, pergilah kepada si fulan dan berhubunganlah dengan si fulan. Kemudian setelah itu sang istri pun diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selama dia belum nampak kehamilan. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka masih meyakini bahwa anaknya itu akan sukses melihat siapa bapaknya. Jadi kalau seandainya nih bapaknya tukang ojek gitu kan, nanti kalau istri saya hamil dari saya, nanti anak saya tukang ojek juga kan begitu. Saya nggak mau, anak saya pengen jadi menteri. Maka dia akan cari menteri itu. Kamu berhubungan dengan menteri itu sampai hamil, sampai jelas-jelas punya anak, baru kemudian suaminya mau menggaulinya. Ini kan jahiliyah sejahil-jahilnya, tidak punya rasa malu. Ya, jadi hilang rasa malu suami sampai kemudian hanya untuk meraih keturunan yang sukses itu, sampai istri suruh berhubungan dengan orang lain. Tapi di zaman sekarang pun ya, yang lebih parah justru zaman sekarang tidak seperti ini. Justru dijual pula istrinya. Nah ini kan parah, hanya untuk duit. Suruh melacur istrinya, auzubillah. Berapa dia dapatnya coba? Kalau masyarakat jahili masih mending karena ingin punya turunan yang bagus. Ya, memperbaiki keturunan bahasanya. Oh, zaman sekarang ya sudah jahil di atas jahiliyahnya lagi di zaman sekarang. Nah ini juga yang kedua seperti itu masyarakat jahili di zaman itu. Kemudian yang ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang yang berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita itu hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahirannya, maka dia mengutus seorang kepada mereka. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul. Lalu si wanita akan berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu hai fulan. Kemudian dia menyebut nama laki-laki yang dia sukai dari mereka. Maka anak tersebut akan dinasabkan kepada salah satu dari 10 laki-laki itu. Jadi dikumpulkan 10 laki-laki, kemudian suruh berzina sampai hamil. Nanti sudah hamil, baru nanti istrinya yang milih itu. Aku ndak suka ini hitam-hitam. Ini yang suka putih kan itu. Ini nggak suka ini orang miskin, ini orang kaya ini kan. Ini tradisi jahiliyah seperti itu. Apa bedanya dengan melacur seperti itu? Naudzubillah. Ya itu memang orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin ada tes DNA dan begitu seterusnya, ketahuan ini anak siapa. Apalagi kalau seandainya bayinya bisa bicara kan gitu ya. Seperti bayinya Jurayj itu kan, ketika memfitnah Jurayj, katanya seorang wanita pelacur itu, Jurayj yang menghamili aku dan inilah anaknya katanya.
Sampai akhirnya Bani Israel marah kepada Jurez kan, dirobohkanlah saumaahnya itu, tempat ibadahnya, dan hampir dibunuh. Tapi Jurez mengatakan berikan waktu untuk berwudu dan sholat. Akhirnya dia berwudu sholat. Setelah sholat 2 rakaat, datangkan anak itu kepadaku. Akhirnya dicubit anak itu dan mengatakan, man abuka, siapa bapakmu? Katanya. Kata anak itu, bapakku si Anu. Katanya. Rupanya penggembala kambing. Ya, coba kalau anak-anak itu bisa ngomong, ketahuan tuh bapaknya. Itu bapaknya si Anu katanya. Nauzubillah. Nah, ini juga bentuk yang ketiga pernikahan ara jahiliyah itu. Kemudian yang keempat, laki-laki dalam jumlah yang banyak mendatangi seorang wanita sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk jika dia hamil dan melahirkan. Laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya, lalu mengundang para ahli para ahli pelacak jejak, namanya al-qafas namanya. Kemudian mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka pandang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak dia. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Jadi ini kalau yang keempat dengan yang ketiga ini bedanya. Kalau yang menentukan bapaknya, kalau yang ketiga ibunya. Nah, ini bapaknya anak saya. Tapi yang keempat ini yang menentukan anak itu ayah daripada anak ibunya itu adalah qafas tadi. Memang ada orang tertentu yang menentukan. Ya, jadi mereka mungkin semacam dukun. Ya, kata dukun ini, ini ayahnya nih. Nah, mungkin dukunnya sudah dibayar sama wanita itu. Nanti kau tunjuk si Anu aja katanya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi lihat di sini bagaimana tradisi jahiliyah itu tidak lebih daripada pelacuran sebenarnya. Kecuali orang-orang yang terhormat di antara mereka yang masih menjaga kesuciannya. Seperti Khadijah bintu Khuwailid. Kan hidup di masa jahiliyah juga. Tapi dia wanita suci. Dia menikah dengan cara resmi gitu dengan 2 suami sebelum Nabi SAW. Karena Khadijah kan pernah menikah 2 kali. Punya anak tapi memang sejarahnya tidak disebutkan. Ya. Baru kemudian suami yang ketiganya Nabi SAW baru dari rahimnya memang subur Khadijah itu lahir banyak turunan. Dari Nabi SAW lahirlah Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah. Itulah anak-anak Nabi SAW dari Khadijah. Dan dia disebut wanita suci. Makanya orang-orang Arab kalau masuk ke rumah Khadijah dan keluar dari rumah Khadijah, mereka mengatakan dakhaltu ala at-tahirah wa kharajtu mina at-tahirah. Kami masuk kepada wanita suci dan kami keluar dari wanita suci. Karena Khadijah itu walaupun dia belum masuk Islam, karena belum ada Islam, dia sudah menutup auratnya, sudah biasa pakai jilbab, ya. Taib. Kemudian kata beliau, kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak ataupun berpoligami tanpa batas tertentu. Makanya di zaman Nabi SAW, saya lupa nama sahabatnya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, berapa istrimu? Dia mengatakan 10. Ya. Kata Nabi SAW, ceraikan sebagiannya, tetapkan hanya 4 bagimu. Kata Nabi SAW, ceraikan yang lainnya, tetapkan 4 saja. Maka dari sini menjadi hukum syariat gitu ya, bahwa berpoligami itu paling banyak 4, tidak boleh lebih daripada itu. Lah orang-orang jahiliyah ini tanpa batas. Ya, mereka terserah mau 20, mau 30, mau 40 sampai saya pikir di zaman jahiliyah saja. Rupanya di zaman sekarang saya lihat berita di mana tuh yang istrinya banyak sekampung tuh. Nah, kan? Nah, itu rupanya ada juga. Bahkan pengalaman saya Bu, waktu saya masih mengajar di Singapura itu. Ada salah satu yang sangat ma'ruf lah di sana itu, dia seorang ustadz, ya,
namanya lupa saya. Jadi mungkin pemahamannya Syiah atau apa saya tak tahu. Ya. Lah, dia memahami ayat Al-Quran itu dengan pemahaman yang berbeda dengan ahli tafsir. Entah karena nafsu dia atau syahwat dia atau kesesatannya, wallahu alam. Tapi dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita yang kau sukai, 2, 3 ataupun 4. Kalau engkau takut tidak berbuat adil, maka satulah, atau dihalalkan bagimu budak atau hamba-hamba sahayamu. Jadi ketika dia memahami ayat ini, dia hitung semuanya itu. Nikahilah wanita 2, tambah 3, tambah 4, tambah 1 katanya. Berarti seberapa tuh? 10 kan? Ya, 2 tambah 3 ada 5. Tambah 4 sudah 9. Tambah 1 10. Dan betul-betul dia praktekkan 10 istrinya itu, orang Singapura tuh. 10 istrinya. Anaknya 60 lebih, satu kampung. Ya, tapi tidak tinggal di Singapura, dia tinggal di Malaysia. Masalahnya ada kasus, ya. Jadi ketika anak-anaknya sudah besar dan ada yang sudah gadis, anak-anaknya itu. Kemudian salah satu istrinya yang anaknya sudah gadis memaksa anaknya untuk berhubungan dengan bapaknya. Padahal istrinya sudah 10, masih kurang juga. Disuruhlah anaknya berzina dengan bapaknya. Alasannya apa? Karena terdoktrin dan mengatakan bahwa kalimat firman Allah Azza wa Jalla itu, "Au ma malakat aymanukum," dihalalkan bagimu hamba-hamba sahayamu. Itu dalam penafsiran kita maksudnya budak-budak atau hamba-hamba saya. Tapi dia artikan wa ma malakat aymanukum itu bukan hamba sahaya. Artinya wa ma malakat, apa yang kau miliki. Anaknya milik dia, berarti halal gitu ya. La qadarullah, akhirnya anak itu hamil. Ketahuannya adalah anak ini kemudian karena dia punya teman sekolahan gitu kan, dia merasa malu. Kemudian teman sekolahannya ini disuruh datang ke Batam karena satu-satunya tempat buang anak itu di Batam katanya. Dan Batam dulu terkenal kan, orang kalau mau ngoret-ngoret tuh semua ke Batam tuh, orang Singapura, Malaysia. Bahkan ada dokter Batam pun udah kena tangkap juga zaman itu kan. Karena dulu terkenal Batam itu kalau mau ingin gugurin ya datang aja ke Batam. Ketahuannya itulah pas di Batam ya digugurkan, akhirnya dilaporkan polis. Nah, disitulah terungkap semuanya. Yang buat malu itu adalah itu majalah Time itu yang ada di Singapura itu berhari-hari tuh ngumumkan orang itu saja. Jadi kan mencoreng nama Islam tuh. Mencoreng nama Islam betul, seolah Islam seperti itu. Akhirnya ditangkap. Allah alam sampai sekarang masih di penjara. Ya. Tapi itu kejadian ini kan di atas jahiliyah lagi. Itu bukan jahiliyah kok ada pula masih yang melakukan, dan tidak jauh-jauh tetangga kita di Singapura. Jadi ini diantara juga yang menunjukkan kejahiliyahannya. Dia berusaha mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Lah di sini kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak, kata pengarang, berpoligami tanpa batas tertentu. Mereka terkadang menikahi 2 bersaudara sekaligus. Mereka juga menikahi istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau ditinggal. Maka Islam datang. Tidak boleh menggabungkan 2 orang bersaudari. Tidak boleh. Kecuali kalau naik ranjang bahasanya ya, yang meninggal kakaknya punya anak, kasihan akhirnya dinikahi adiknya karena melihat anaknya, atau turun ranjang atau naik ranjang terserahlah. Ya, pokoknya naik turun lah gitu ya. Ya, kalau kakaknya naik, kalau adiknya turun kan, itu bahasa masyarakat kan begitu. Intinya bahwa Islam melarang. Ya. Yang kedua juga Islam melarang tidak boleh menikahi bekas istri bapak kita. Anak tidak boleh menikahi bekas istri bapak, itu menjadi mahram mu'abbad. Kenapa? Karena sudah digauli ayahnya, maka selamanya tidak boleh. Dari sini turun ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salafa. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila.
Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa khalailu abnaikum alladzina min aslabikum wa di sini syahidnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafuran rahima. Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Nah, ini membatalkan tradisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah biasa anak laki-lakinya menunggu janda ibunya kan itu ya. Karena dipikir mereka boleh, tapi Islam tidak boleh. Tidak boleh menikahi bekas istri ayah, walaupun bukan ibu kandung. Ya, namanya ayah kita menikah lagi, nah, kemudian saya menikah dengan mantan istrinya, tetap tak boleh. Ya, dalam Islam dilarang, itu menjadi mahram mu'abbad namanya. Selamanya tidak boleh. Ya, termasuk di ujung ayat Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini, dan tidak boleh menggabungkan dua orang bersaudari sekaligus untuk dipoligami. Dari sini maka dua perkara ini dibatalkan dalam Islam untuk membatalkan tradisi jahiliyah dalam persoalan pernikahan. Ya, dan banyak ya tradisi-tradisi jahiliyah itu yang dibatalkan dalam Islam, seperti umpamanya membatalkan hak anak angkat disamakan dengan hak anak kandung. Karena di zaman jahiliyah itu anak angkat dengan anak kandung itu sama haknya. Mereka dapat waris, mereka juga ada hubungan mahram, mereka juga ada hubungan wali. Maka Islam datang bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung. Ya, anak angkat itu tidak dapat hubungan wali, tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan mahram. Ya, kalau dia sudah balik gitu ya. Tapi kalau anak kandung, itulah ada hubungan wali, ada hubungan waris, ada hubungan mahram. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi bekas istri anak angkat dia, namanya Zainab bintu Jahsin. Dulunya Zainab ini istrinya siapa? Zaid. Jadi Zaid ini ceritanya, jadi satu hari terjadi peperangan antar dua kabilah. Kemudian kabilah yang kalah itu akhirnya beberapa orang tertawan, salah satunya Zaid tertawan. Zaid kecil ini akhirnya dijual sampai ke Mekah, ke pasar Uqad. Lah, ada seorang yang belakangan akan jadi sahabat Nabi, namanya Hakim ibn Hizam, itu saudaranya Khadijah. Hakim ibn Hizam itu membeli budak. Lah, salah satunya Zaid dibeli dia. Lah, ketika Khadijah datang ke rumahnya Hakim ibn Hizam yang merupakan kerabatnya, ditengoknya banyak anak-anak yang dibelinya dari pasar Uqad itu. Rupanya dari sekian anak, Khadijah tertarik dengan satu anak namanya Zaid. Ya, diambillah oleh Khadijah sebagai hadiah dari Hakim ibn Hizam kepada Khadijah. Maka dirawat oleh Khadijah. Lah, ketika Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul punya anak, Qasim meninggal di waktu bayi. Rasul punya anak Abdullah. Abdullah ini lahir setelah diangkat jadi nabi, tapi Qasim dulu yang meninggal. Jadi Rasul itu sedih karena Qasim meninggal. Lah, untuk menempel kesedihan itulah maka Khadijah menghadiahkan Zaid supaya dijadikan anak angkat untuk pelipur lara Rasul karena meninggalnya Qasim. Rupanya orang tua Zaid ini mereka sudah tidak tahu raibnya di mana tuh anaknya tuh. Ketahuannya adalah pamannya ketika ke Mekah jualan, berdagang, kok lihat Zaid gitu ya sedang bermain-main gitu. Itulah akhirnya dilaporkan kepada ayahnya bahwa anakmu ada di Mekah tuh lagi main-main tuh katanya. Dan dia di keluarga namanya Muhammad katanya. Akhirnya bapaknya ngumpulin harta untuk menebus anaknya. Udah bawa harta, datang ke Mekah, datang kepada Nabi. Ya, itu belum diangkat jadi Nabi. Kemudian mau ditebus anaknya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oh tidak bisa main tebus-tebus, tanya dulu anakmu katanya, si Zaid ini.
Apakah dia mau ikut kalian atau mau ikut kami di sini? Rupanya tanpa sadar Zaid memilih ikut Nabi dibandingkan orang tuanya. Nah, dari situlah senangnya Rasul karena sudah kadang sayang, apalagi dirawat dari kecil kan biasanya anak angkat pun terasa anak kandung kan. Jadi Nabi SAW saking sayangnya menggendong Zaid dan mengatakan Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Muhammad katanya. Akhirnya sejak itulah tidak lagi dikatakan Zaid ibn Harithah menjadi Zaid ibn Muhammad. Sampai kemudian Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, turun wahyu surah Al-Ahzab permulaan dan mengatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jangan memanggil anak-anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, kembalikan panggilan itu kepada ayah angkat, kepada ayah kandungnya. Ya. Kembalikan kepada ayah kandungnya. Akhirnya Rasul SAW mengembalikan dari Zaid ibn Muhammad, dibalikan nasabnya kepada bapaknya Zaid ibnu Harithah. Kata Allah, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum. Tidak layak bagi ayah-ayah angkat menasabkan anak angkatnya ke bapak angkatnya. Tapi serulah mereka kepada bapak-bapak kandungnya, itu lebih adil di hadapan Allah. Maka sejak itu Zaid pun akhirnya dibalikan nasabnya menjadi Zaid ibn Harithah. Setelah Zaid ini besar, Nabi SAW ingin mencarikan jodoh. Lah kebetulan di Mekah itu ada wanita anak bangsawan namanya Zainab bintu Jahsin, anak kepala suku. Maka Nabi SAW melamar, maksudnya untuk Zaid, disangkanya Rasul melamar untuk dirinya. Satu keluarga senang karena yang melamar Nabi, ya kan? Setelah tahu maksudnya bahwa Rasul melamarkan bukan untuk dirinya tapi untuk mantan budaknya yang merupakan anak angkatnya, mulailah kemudian kecewa keluarga Zainab itu. Kenapa? Karena bagaimanapun, Masya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kira di Israel aja yang kayak gini. Taib. Jadi intinya bahwa jadi blank pula ini gara-gara ledakan ini, pula ngomong apa tadi? Iya, masalah Zaid ya. Akhirnya kemudian keluarga Zainab ini, karena di zaman itu kan budak di mata orang-orang orang Arab itu kan sangat hina walaupun sudah merdeka. Ya, yang merdeka ya tetap bagi orang merdeka. Kenapa mantan budak-budak gitu ya? Akhirnya mereka gimana dalam hati, mau menolak tidak bisa karena yang minta Nabi, mau diterima pula tak enak gitu ya. Jadinya dua-duanya serba salah. Sampai akhirnya turun ayat, makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara kok ada kebimbangan, tidak boleh. Sejak turun ayat inilah akhirnya tahulah wataknya para sahabat, kalau sudah turun ayat kata kuncinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Ya, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah kata kunci para sahabat. Sami'na wa ata'na, menikahlah Zaid dengan Zainab. Tapi karena tidak sekufu, ya namanya tidak sekufu bahasanya kan. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala menganjurkan kalau memenikahkan anak-anak kita ini, carilah yang sekufu, yang seimbang. Baik dari segi kekayaan, baik dari segi nasab, baik dari segi pendidikan, supaya tidak jomplang. Gitu maksudnya ya. Jangan pula kemudian satunya S2 perempuannya, suaminya pula TK tahatam namanya kan. Nanti suaminya dibodoh-bodohin itu sama istrinya tuh. Ya kan? Maksudnya ya seimbang lah. Kalaupun satunya SMA, satunya S1 masihlah berdekat kan itu. Dari segi pendidikan, ya. Atau dari segi kekayaan, yang satu miskin sekali, yang satu pula kaya sekali. Nanti akhirnya diperintah-perintah. Ya, kalau istri yang kaya merintah-merintah suami kan kurang ajar itu. Kalau suami yang kaya dihinakan istrinya. Ah, kok enak kali, aku bisa kawin lagi kan begitu jadinya. Jadi akhirnya enggak ini. Makanya kata Syekh bin Baz, untuk supaya kelanggengan rumah tangga carilah yang sekufu, gitu ya, sekufu. Lah akhirnya kemudian karena tidak sekufu banyak masalah. Banyak bertengkar. Nah, kehidupan sahabat kurang lebih juga dengan ibu-ibu yang suka tengkar juga dengan suami. Akhirnya kemudian turun ayat agar Zaid menceraikan Zainab.
Akhirnya diceraikanlah Zainab oleh Zaid. Selang beberapa waktu setelah habis masa iddahnya turun ayat lagi, ya, agar Nabi SAW menikahi Zainab. Tentu orang-orang kaget kan gitu. Dia memerintahkan Zaid dengan wahyunya supaya menceraikan Zainab. Setelah selang beberapa waktu dia pula yang menikahi Zainab. Apa kata orang kan gitu. Tetapi itulah Nabi SAW, dia tidak mungkin bergerak kecuali wahyu. Rupanya di balik itu maksud Nabi SAW menikahi bekas istri anak angkat itu untuk menggugurkan tradisi jahiliyah gitu maksudnya. Karena orang-orang jahiliyah menyamakan anak kandung dengan anak angkat. Maka dengan menikahnya Rasul dengan mantan istri anak angkat, berarti posisi anak angkat beda dengan anak kandung. Kalau bekas istri anak kandung tidak boleh dinikahi. Tapi kalau bekas istri anak angkat boleh dinikahi. Karena dia bukan siapa-siapa, anak angkatnya bukan siapa-siapa. Ya istrinya lebih bukan siapa-siapa kan begitu. Berarti boleh menikahi bapak angkat itu kepada mantan istri anak angkatnya gitu. Untuk merubah tradisi bahwa anak kandung dengan anak angkat itu ada hukum berbeda. Ya, baik secara nasab, perwalian, pemahroman ataupun waris. Kalau anak angkat kan nggak dapat semuanya. Tidak dapat wali, tidak dapat waris, tidak dapat mahram. Ya dapat baik saja kita mengangkat anak itu. Kalau memang anak itu tidak ada orang tuanya untuk mengembalikan setelah baliknya dan dia masih tetap dia hidup di tempat kita, maka ada keringanan, boleh kita hidup di rumah kita walaupun sudah balik. Ya, satu, kalau bisa diangkat menjadi anak sesusuan maka lebih baik supaya ada hubungan mahram. Tapi masalahnya kan terkadang sudah tidak keluar susu pula, mau disusuin gimana kan gitu. Akhirnya kan tetap seperti itu. Kalau memang tetap seperti itu, maka harus menjaga aurat kan itu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Jadi jangan disamakan antara anak kandung dengan anak angkat. Taib. Ini diantara bentuk-bentuk bagaimana Nabi SAW membatalkan tradisi jahiliyah. Kemudian kata beliau di sini, hak menalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Maka Islam membatasi berapa? At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali bagi yang boleh rujuk. Berarti ketiga kalinya boleh ditalak, berarti tidak ada rujuk. Ya, tapi orang jahiliyah tidak. Dan di zaman sekarang ini sudah jahiliyah nih. Kadang suami itu 1000 kali nalak tetap aja dia di situ. Saya berapa kali itu Ummahat curhat sama saya itu. Ustaz, saya udah sering ditalak sama suami, nggak tahu, nggak kehitung. Lah emang nggak ngitung katanya, nggak kehitung. Berarti banyak kali kalau nggak kehitung kan. Semana ini katanya. Karena suami masih awam katanya. Saya pula udah hijrah. Nah itulah makanya kalau dapat suami yang belum hijrah ya begitu akhirnya. Tolak-talak aja jadinya kan. Jadi kalau yang seperti ini saya anjurkan, kalau memang sudah sering ditalak dan setelah tahu hukumnya macam mana ini, maka saya sarankan datang ke pengadilan agama. Jangan minta fatwa sama ustadz. Datang langsung ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan memberikan fatwa apakah dianggap talak 1 atau talak 2 atau talak 3. Mereka yang memutuskan. Ya kalau ustadz hanya sekedar menjelaskan secara hukum syar'i. Tapi yang berhak memutuskan apakah Anda talak 1, talak 2, talak 3 itu di negara kita ada PA, pengadilan agama. Datang ke pengadilan. Ya, tanya sama mereka. Kemudian di sini perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat menghususkannya kepada satu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya, atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lainnya. Hanya saja masing-masing ada kelompok laki-laki dan wanita yang keagungan jiwanya menolak. Jadi begini ibu, jadi sejahiliyahnya orang jahiliyah, orang merdeka itu tidak berzina. Yang berzina itu budak. Ya. Jadi sejahiliyahnya orang jahiliyah, mereka ongkeplah, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, secara akidah mereka musyrik. Tapi khusus masalah zina, orang merdeka tidak berzina. Ya. Tapi zaman sekarang ya biasalah selingkuh tuh, apalagi ditinggal pergi suaminya berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Karena kasusnya di Batam sendiri dah banyak.
Saya dapat pengaduan itu banyak sekali. Kadang-kadang sudah suami istri nih di Batam ini, orang-orang awam ya, karena suaminya pengangguran, nanti istrinya disuruh kawin sama orang Singapura. Nanti diplereti Singapura, suruh bawa rumah di kampungnya entah di mana gitu kan. Nanti sudah beli rumah, beli sawah, minta cerai. Dapat rumah, dapat sawah kan itu. Coba bayangkan ya. Jadi ada juga orang Singapura kena kadalnya orang sini itu. Ya mungkin kan ada ape-ape, mungkin udah tua-tua kan. Jadi akhirnya ya ada pikir ya saja. Tapi kan ini dah jahiliyah, lebih daripada jahiliyah orang kayak gini. Kenapa suaminya tahu? Suaminya yang nyuruh pula kan begitu. Naudzubillah, itu malunya di mana? Ya. Tetapi orang jahiliyah itu orang merdeka, tidak akan berzina. Makanya Hindun itu kan istri daripada Abi Sufyan. Ya. Ketika melakukan pembaiatan kepada Nabi SAW, di antara isi baiat apa? Allah tazni, janganlah seorang wanita berzina. Dia heran, ya Rasulullah, apakah orang mereka berzina? Karena bagi mereka tidak ada yang berzina, orang mereka itu. Makanya dia heran. Oh, di antara aturannya kok jangan berzina. Mana ada orang mereka berzina? Kenapa dicantumkan dalam aturan baiat gitu kan? Saking herannya. Ya. Tapi Nabi SAW sudah tahu bahwa okelah di zaman itu tidak ada yang berzina. Tetapi ajaran ini akan terus sampai hari ini. Ya, maksudnya orang merdeka itu jangan berzina. Karena di zaman jahiliyah itu kalau berzina itu budak mereka. Budak-budak wanita itu berzina dengan orang merdeka. Tapi kalau wanita pezina, mereka masih menjaga kesuciannya. Lah walaupun demikian ya, ini sekali lagi bukan secara mutlak, tidak. Ada beberapa kabilah yang justru ya seperti pernikahan tadi, karena Arab kan luas. Kemudian Imam Abi Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada klaim nasab kepada selain bapaknya dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu, seorang anak hanya dinasabkan kepada pemilik kasur, yakni suami, jika ia berhasil atau jika ia hasil pernikahan yang sah saja. Sedangkan pezinahan hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut. Dari sini kita tahu bahwa anak zina dalam Islam tidak diakui. Tidak diakui nasab kepada bapaknya, gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya ada laki-laki dan perempuan berzina kemudian hamil, habis itu menikah, sah nikahnya, maka anak hasil daripada zina tidak boleh nasabkan kepada bapak zinahnya. Ya, kepada walaupun menikah dengan ibunya. Jadi itu nanti ibaratnya sebagai robibah atau robib. Saya menikah dengan janda yang punya anak, jadi jatuhnya seperti itu. Ya, jadi anak bawaan, bukan anak kandung. Ya, kenapa? Karena dalam Islam tidak diakui secara nasab. Ya, walaupun demikian, dia tidak diakui secara waris, secara wali, secara mahram, tapi tetap dalam Islam tidak boleh dinikahi. Karena masih ada darah, ya, masih ada gen dia masuk ke situ. Hanya itu saja, sebatas itu tidak boleh nikahi. Walaupun dia bukan mahram, walaupun dia tidak ada nasab, walaupun dia tidak ada waris, walaupun dia tidak ada wali, tetap tidak boleh menikah. Ya, karena ada darahnya di situ. Itu ada aturan dalam Islam. Intinya bahwa Nabi ingin memberantas tradisi jahiliyah. Karena tradisi jahiliyah anak zina dianggap anaknya, itu maksudnya. Maka Islam datang, tidak, anak zina bukan anaknya, nasabnya kepada ibunya. Ya, boleh nasabkan kepada ibunya, boleh. Isa bin Maryam, ibunya kan, Isa ibnu Maryam. Maryam siapa? Ya, ibunya. Tapi kan Isa bukan anak zina, maksudnya nasab kepada ibu boleh-boleh saja. Seperti Yunus ibn Matta, ada yang mengatakan Matta itu ibunya. Ya, Nabi Yunus ibn Matta, ada yang mengatakan Matta bapaknya. Tapi dinasabkan kepada ibu tidak ada masalah. Karena yang jelas bahwa anak itu tidak bisa disalahkan. Yang salahkan orang tuanya. Ya. Begitu juga dalam hal ini terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah.
dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Jam'ah yang bernama Abdurrahman bin Jam'ah. Sedangkan hubungan antara seorang bapa dengan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan merangkai bait, sungguh kehadiran anak-anak di tengah-tengah kami bagaikan buah hati berjalan melenggang di atas bumi. Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup anak-anaknya, tadi sudah saya jelaskan, karena takut malu atau enggan memberikan nafkah. Demikian juga membunuh anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak wanita kalian karena takut kemiskinan. Kami yang akan berikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Dan Allah mengatakan wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu an ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah wajah mereka dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena malu disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menangguhkan kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Karena dalam Islam datang sama saja, anak perempuan, laki-laki sama saja. Bahkan justru anak perempuan itu ada keutamaan sendiri kan. Barang siapa yang merawat anak perempuan sampai dia balik, ya, maka dia akan menjadi hijab antara orang tua dengan api neraka. Ya, karena memang merawat anak perempuan akan agak sulit dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki pergi kemana aja kita tidak pusing, ya. Tapi kalau anak gadis kita pergi dari pagi baru pulang malam, udah stresnya bukan main kita. Artinya bahwa penjagaannya lebih ekstra lebih. Makanya kemudian keutamaannya merawat anak perempuan itu lebih besar dibandingkan merawat anak laki-laki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kondisi-kondisi sosial masyarakat jahiliyah. Taib, sudah jam 11 ini. Saya dapat WA tadi minta waktu untuk tanya jawab. Ya sudah, kita buat tanya jawab 1-2 saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Jadi kalau anak menikah dengan istri dari anak-anaknya berarti bisa. Anak angkat Menikah dengan mantan ayah angkatnya. Gimana maksudnya? Yang anak angkat tuh perempuan, laki-laki. Anak angkatnya laki-laki. Mantan istri dari ayah angkat menikah dengan mantan dari istri ayah angkat. Dengan mantan istri ayah angkat, ya tidak ada masalah. Cuman kan pandangan masyarakat kayaknya aneh aja, kan itu ya. Kayak nggak ada perempuan lain aja kan itu. Apa dia nggak laku? Ya tidak masalah, secara hukum tidak masalah, kan nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Yang jelas dia anak orang lain, tidak ada hubungan dengan bapaknya, tidak ada hubungan dengan istrinya kan. Itu hanya yang nggak ada hubungan sama sekali. Itu tidak ada masalah. Cuman kan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat itu kan hanya sebatas tabarruk saja, berbuat baik. Bahwa kita mengangkat anak angkat ini karena mungkin dia anak yatim, kita angkat, atau anak orang susah kita angkat. Ya itu kita dapat pahala besar dari situ. Ya, karena menyelamatkan pendidikan, jiwa, kesehatan dan begitu seterusnya anak orang kan. Apalagi orang tuanya tidak mampu. Seperti Nabi SAW mengangkat siapa? Ali. Karena melihat pamannya Abu Talib miskin, diangkat Ali menjadi anaknya di usia 10 tahun. Ya, artinya mengangkat anak angkat kan boleh. Ali hidup di rumah Nabi. Ya, di rumah Nabi sampai dia menikah dengan Fatimah. Pada itu anak angkatnya. Nah, jadi boleh menikahkan anak angkat dengan ayah kandung. Umpamanya kita punya 2 bayi, satu laki-laki, satu perempuan. Dari kecil kita rawat dua-duanya. Yang satu anak kandung, yang satu anak angkat. Udah besar kita kawinkan dua-duanya, nggak masalah. Nah, buktinya Rasul menikahkan Ali dengan Fatimah. Ya, Ali anak angkat Rasul, Fatimah anak kandung, dinikahkan. Dan tidak ada masalah.
Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada wanita dia sudah menikah 20 tahun. Terus rumah tangganya itu nggak bahagia. Akhirnya perempuan itu bilang sama suaminya, saya sudah nggak kuat lagi rumah tangga seperti ini, kita cerai saja. Terus suaminya bilang, ya udah pergilah gitu. Apa itu sudah berarti cara beda? Tidak. Ini kan namanya khulu. Khulu dengan talak beda. Kalau khulu itu gugat cerai. Kalau talak ya talak, suami mengucapkan talak kepada istri. Kalau khulu ada aturannya. Ya, kalimat itu belum dianggap cerai. Jadi dianggap cerai kalau dia datang ke pengadilan. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa gugatannya diterima. Nah, itu baru dianggap cerai. Ya. Tapi kalau suami mengatakan seperti itu karena kejengkelan saja dia ngomong begitu. Kecuali kalau suaminya ngomong, oke, kamu beli saya jual, saya ceraikan kamu, umpamanya. Nah, berarti ada kalimat cerai dari suaminya. Nah, tapi kalau suami nggak ngomong, saya ceraikan, saya talak kamu, nggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Hanya bahasa, ya sudah aku pergi saja sana. Walaupun itu anggaplah suami menceraikan istrinya, tetapi dengan bahasa ghairu soreh. Karena talak itu ada dua lafaz. Ada lafaz soreh. Soreh itu jelas, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Kalau yang seperti ini tidak diragukan lagi, jatuh talak. Mau main-main, mau sungguh-sungguh, mau bercanda, mau acting, mau apa, jatuh talaknya. Ya, kalau suami jelas-jelas mengucapkan kalimat talak. Ya. Beda kalau kalimatnya kalimat ghairu soreh. Pergi kau ke kampung sana, balik kau ke orang tuamu, ya. Keluar kau dari rumah sini. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini ghairu soreh namanya, belum terjadi talak. Ini harus ada penjelasan dari suami, harus ditanya, bang maksudnya apa? Nah, gitu. Apakah memberikan pelajaran ataukah mencerai? Tapi ditanyanya nanti waktu sudah reda. Jangan lagi marah ditanya. Abang menceraikan saya? Ya, jatuh cerai. Ya. Tanyanya lagi senang-senang. Kalau udah baikan lagi, nah, baru tanya, bang kemarin gue saya itu maksudnya apa? Kata si abang, enggak, ya enggak cerai. Kata si abang, iya saya ceraikan kamu. Ah, selesailah cerai. Berarti ada penjelasan kan? Nah, jadi itu yang harus dipahami mana yang, karena Rasulullah SAW itu tidak pernah menceraikan secara soreh. Rasul itu pernah menceraikan istrinya, namanya Ibnatul Jaun itu, karena dia kurang ajar sama Nabi. Dia mengatakan a'udzubillahi mink, katanya, aku berlindung dari Allah darimu. Harusnya berlindung dari setan, masa berlindung sama Nabi? Ya, malah Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan ilhaqi bi ahlik, kalau gitu pulanglah kau ke keluargamu. Diantarkan sama Nabi ke kabilahnya. Nah, kemudian ditanya maksudnya apa? Aku menceraikan dia. Dan tidak pernah rujuk lagi. Ya, Rasul itu pernah menikah, menceraikan dan tidak pernah rujuk. Pernah menikah, diceraikan dan rujuk, seperti yang terjadi kepada Hafsah. Diceraikan, tapi Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, Hafsah itu wanita qawaman shawaman, ahli sholat, ahli puasa, dan dia akan menjadi istrimu di surga. Akhirnya Rasul rujuk lagi. Tapi juga Rasul pernah ngancam istri-istrinya cerai, gara-gara demo minta tambahan belanja kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kan gitu, demo tambahan belanja, stres suaminya. Diancam sama Rasulullah. Sampai turun ayat kan, dan mengatakan, bilang sama istri-istrimu wahai Muhammad, in turidul hayatad dunya, kalau mereka menghendaki kehidupan dunia, kasih banyak-banyak, habis itu kau ceraikan baik-baik. Tapi kalau seandainya mereka memilih Allah dan Rasulnya, maka terimalah mereka. Ya, jadi Rasul pernah mencerai dan tidak rujuk, Rasul pernah bercerai dan rujuk, dan Rasul pernah mengancam cerai kan itu. Lah kenapa Rasul seperti itu? Kalau gitu rumah tangga Rasul tak bahagia? Tidak. Justru kalau Rasul tidak mengalami seperti itu, umatnya bingung kalau bercerai nanti. Nah, sekarang kita sudah ada panduan tuh. Kalau bercerai tidak rujuk seperti apa? Oh, Rasul pernah melakukan. Nah, seperti apa sikap kita? Oh, kalau rujuknya bagaimana? Oh, Rasul pernah rujuk juga. Bagaimana caranya Rasul rujuk? Oh, Rasul juga pernah mengancam cerai. Jatuh cerai atau tidak? Nah, gitu jadi akhir jadi syariat tuh. Ya, karena setiap perbuatan Rasul jadi tasyri'. Jadi syariat bagi kita. Kalau Rasul tidak pernah melakukan, kita tidak tahu solusinya. Bukan berarti kita, oh kalau gitu keluarga Nabi, Rasul manusiawi sama dengan kita.
Ya, ada sisi manusianya juga. Istri-istri juga ada sisi manusianya. Rasul juga bertengkar. Bahkan Aisyah pernah juga ngelempar piring sampai pecah. Nggak tahu kalau ibu-ibu. Ya. Nah, tapi kan ibu bukan piring lagi yang dilempar. Rak piring. Ya, intinya lah seperti itu. Wallahu alam, sudah jam 11:30. Iya. Ucapan cerai itu sekarang kan ada istilahnya di masyarakat talak tiga. Iya. Ada misalnya sekali dikatakan saya ceraikan jelas-jelas kan. Saya ceraikan kamu. Nah itu bagaimana, sudah langsung itu ke talak tiga atau misalnya berkali-kali saya ceraikan 3 kali itu sudah langsung? Kalau saya katakan saya ceraikan kamu 1000 kali, itu lebih dari 3 tuh. Kan itu. Talak itu ada 2, ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Kapan dianggap talak bid'ah dan kapan dianggap talak sunnah? Dan itu kebalikannya. Talak bid'ah itu ada 3 dia. 1, ketika menceraikan istri setelah digauli malamnya. Malamnya digauli, paginya pula diceraikan. Maka itu talak bid'ah. Sah cerainya, tapi berdosa suami. Kenapa? Karena dia harusnya menunggu istrinya hamil atau tidak. Karena sudah digauli masalahnya. Ya, tunggu sampai dia hamil. Boleh jadi kalau dia hamil, tak jadi pula dia ceraikan. Kasihan dengan anaknya kan. Makanya dalam Islam biarkan dia nampak. Ini 1 bulan kok muntah-muntahan ya, dia hamil tuh. Tak jadi, kadang-kadang kasihan suami kan. Atau kalau suami jahat tetap juga cerai. Ya, tapi kan sudah nampak dia hamil atau tidaknya. Kalau hamil tetap diceraikan. Seperti itu supaya jelas. Yang kedua, talak bid'ah itu talak ketika istri lagi haid. Ya, talak ketika istri lagi haid. Karena biasanya istri lagi haid itu kan memang maaf, kadang-kadang wanita lagi haid kan beda ketika tidak haid kan itu ya. Pembawaannya malas dandan, emosian, makan banyak kan. Ya, pokoknya sehingga kan suami juga kadang kalau ada masalah kan dia ndak bisa dekat-dekat kan. Tapi kalau lagi suci, boleh jadi suami lagi marah, istri ngajak berhubungan tak jadi kan. Makanya nunggu dia suci dulu. Kalau memang benar-benar memang nggak suka ya pasti diceraikan. Yang ketiga talak bid'ah ini ya jatuh atau nggak jatuh tetap. Ya, cuman kan berdosa suami karena ini talak bid'ah. Atau talak dengan menyebut 2 atau 3 kali atau mungkin 1000 kali. Saya talak kalau 1000 kali itu talak bid'ah. Tapi jatuhnya 1. Ya, jatuhnya 1. Karena dianggap talak itu 1, 2, 3 itu maksudnya talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Nah, yang ketiga tidak bisa rujuk. Ya. Jadi kalau hanya talak 1 kali dengan saya katakan saya talak 1000 kali, berarti dianggap 1 karena belum rujuk dia. Nah, jadi dia rujuk dulu. Kalau sudah rujuk, talak lagi. Berarti sudah masuk 1. Kalau kedua kalinya dianggap 2. Jadi barometernya dirujuk tadi, bukan diucapkan sekian kali itu masuk talak bid'ah. Tapi apakah jatuh talaknya? Jatuh tapi tidak dianggap hitungannya. Itu maksudnya ya. Itu disebut talak bid'ah. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta